Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan ini, Bu Anis akan menjelaskan tentang jajar ginjang dan belah ketupat. Ya. Di kehidupan sehari-hari, banyak benda yang kita temui berbentuk jajar ginjang dan belah ketupat. Tapi apa sebenarnya arti dari jajar ginjang dan belah ketupat? Kita simak ya. Pertama, jajar ginjang. Pengertian jajar ginjang. Segitiga ABC pada gambar ini I.1 diputar setengah putaran pada titik tengah BC, ya. Maka segitiga ABC dan bayangannya membentuk bangun jajar ginjang ABDC. Ini ya, jajar ginjang ABDC. Seperti gambar I.3. Jajar ginjang dapat dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan titik pusat, titik tengah salah satu sisinya. Gitu ya. Jadi ini segitiga ABC ini diputar sehingga diperoleh bayangannya di sini. Ya, setelah digabungkan akan membentuk bangun segi empat jajar ginjang. Gitu ya. Langsung ke sifat-sifat jajar ginjang. Pertama, karena AB dan CD dan BC dan DA sama dan sejajar, ya. Ini simbol untuk sama dan sejajar. Pada setiap jajar ginjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi untuk sisi yang berhadapan, misalkan DC berhadapan dengan sisi AB, ya. Mereka sama panjang dan sejajar. Begitu juga untuk sisi AD dan sisi BC. Kemudian sifat yang kedua, karena sudut ABC sama dengan sudut CDA dan sudut BAD sama dengan sudut DCB, ABC sudutnya yang ini, ya, sama dengan sudut CDA yang ini. Kemudian ada sudut BAD, berarti yang di sini Ibu beri tanda 2 sama dengan sudut DCB yang sebelah sini. Maka dapat disimpulkan pada setiap jajar ginjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar, ya. Ini berhadapan ya. Begitu. Ternyata besarnya sama. Kemudian sifat yang ketiga, karena AB sejajar DC, maka sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Ya, di sini ada sudut A dan sudut D. Kalau dijumlah hasilnya adalah 180 derajat. Begitu juga untuk sudut B dan sudut C. Besarnya kalau dijumlah 180 derajat. Sehingga pada setiap jajar ginjang, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sudut A, ya, berdekatan dengan sudut D maupun sudut B. Jadi apabila sudut A ditambah dengan sudut B, itu adalah hasilnya 180 derajat. Begitu juga apabila sudut A ditambah sudut D, hasilnya juga 180 derajat. Begitu ya. Kemudian sifat yang keempat nih, nah. Pada gambar jajar ginjal ABCD diputar setengah putaran pada O. Maka OA ke OC, OB ke OD, jadi OA sama dengan OC. Jadi OB sama dengan OD. Yang di sini. Panjang OB itu sama dengan panjang OD. Gitu ya. Sehingga kedua diagonal pada setiap jajar ginjang saling membagi 2 sama panjang. Begitu ya. Itu tadi sifat-sifat tentang jajar ginjang. Sekarang bagaimana dengan luas dan kelilingnya? Kalau keliling jajar ginjang, ya, adalah jumlah semua rusuknya. Jumlah semua panjang sisinya, panjang sisi ya dijumlah. Ya. Kemudian luasnya, kita simak nih cara menentukan luas jajar ginjang. Gambar I.1 adalah jajar ginjang dengan alasnya A, alasnya di sini A, ya. Kemudian tingginya T kecil. Ingat ya nak,
tinggi itu selalu tegak lurus alas. Makanya ada tandanya ini, siku-siku ya. Tinggi bukan yang miring ini, tapi yang tegak lurus dengan alas ya. Jajar genjang ini kemudian dipotong seperti gambar di titik 2 ini ya, dipotong ya. Lalu potongannya ini dipindah ke bagian kanan sehingga membentuk gambar I titik 3 ya. Dari gambar I titik 3 ini ternyata diperoleh bangun persegi panjang ya. Dimana persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Di sini panjangnya adalah alas dan tingginya, lebarnya adalah tinggi, begitu. Sehingga rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Ya, seperti itu ya nak ya. Kemudian untuk contoh soalnya ini, hitunglah luas jajar genjang ABCD dan PQRS berikut. Ya, ada 2 jajar genjang yang diberikan. Yang pertama, jajar genjang ABCD. Alas jajar genjang AB adalah 9 cm ya, yang merupakan sisi. Kemudian tingginya adalah CE. Kita membuat pertolongan titik E di sini ya, sehingga tegak lurus dengan alas. CE-nya adalah 12 cm ya. Ingat, tinggi itu tegak lurus terhadap alas. Sehingga luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, yaitu 9 kali 12 sama dengan 108 cm persegi. Gitu ya. Kemudian nomor 2, ada jajar genjang PQRS dengan QR sama dengan 10 cm. Kemudian tingginya adalah TR, yaitu 25 cm. Tinggi itu tegak lurus dengan alas ya. Alasnya bisa diletakkan di sini ya. Sehingga luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, yaitu 10 kali 25. Hasilnya adalah 250 cm persegi. Begitu ya nak ya. Oke. Demikian untuk jajar genjang. Oke, kita masuk ke bangun selanjutnya, yaitu belah ketupat nih ya. Kalau lebaran ingat ya, ada ketupat biasanya. Bentuknya seperti belah ketupat seperti ini ya. Pengertian belah ketupat. Pada gambar di samping, segitiga sama kaki ABC. Segitiga sama kaki ABC ini dicerminkan terhadap garis, ya, garisnya di sini. Terhadap sumbu garis AC di sini. Sehingga segitiga ABC dan bayangannya, segitiga A, B aksen dan C aksen ini membentuk segi 4 ABCB yang disebut belah ketupat. Ya, jadi ini membentuk segi 4 A, B, C, B aksen. Ini belah aksennya. Gitu, membentuk belah ketupat. Belah ketupat dibentuk dari gabungan 2 segitiga sama kaki ya. Ingat, segitiganya harus sama kaki. Kalau yang jajar genjang tadi segitiganya sebarang, sementara khusus belah ketupat segitiganya harus sama kaki, gitu ya. Ibu ulangi, belah ketupat dibentuk dari gabungan 2 segitiga sama kaki yang kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun, sama ukurannya, ya, sama sudutnya, gitu. Sebangun berarti perbandingannya sama, ya. Dengan menghimpitan alasnya. Jadi kalau alasnya berhimpitan ini, ya, digabungkan sehingga membentuk bangun belah ketupat, ya. Ke sifat-sifat belah ketupat. Sifatnya yang pertama, karena ini tadi terbentuk dari segitiga sama kaki, sehingga semua sisinya pasti sama panjang, begitu. Kemudian, pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut, di sini ada sudut sudut BAD, atau bisa disebut sudut A, sama besar dengan sudut BCD, ya, atau bisa disebut sudut C. Jadi membaca sudut itu, kalau kita menggunakan 3 huruf, diurutkan. Misalkan pengennya sudut A ya, jadi sudut A-nya di tengah. Ini bisa disebut dengan sudut BAD. Sementara yang bawah sudut BCD, gitu ya. Atau menggunakan 1 huruf, langsung saja ini sudut A dan di sini sudut C, gitu. Oke, Ibu lanjutkan. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar ya, dan dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi sudutnya ini ternyata terbagi 2 karena dari diagonalnya dan menghasilkan sudut yang sama besar juga. Ya,
dipotong oleh diagonal. Kemudian sifat yang ketiga, kedua diagonal setiap belah ketupat saling membagi 2 sama panjang. Ya. Jadi misalkan diagonalnya ada apa aja? Ada diagonal BD dan diagonal AC. Diagonal AC membagi BD sama panjang, ya. Ini. Kemudian diagonal BD membagi diagonal AC sama panjang juga. Gitu. Dan saling berpotongan tegak lurus, berarti tengahnya sini siku-siku. Misalnya adalah 90 derajat, gitu ya. Lalu kita masuk ke keliling dan luas belah ketupat. Nah, keliling belah ketupat PQRS, ya, keliling itu jumlah panjang sisi-sisinya. Ada apa aja? Ada PQ, tambah QR, tambah RS, tambah PS. Karena panjang sisinya sama, maka keliling belah ketupat PQRS sama dengan 4 kali PQ. Ya, PQ di sini artinya adalah sisi dari belah ketupat. Jadi, untuk menentukan keliling belah ketupat, rumusnya adalah 4 kali sisi. Begitu, ya. Sekarang kita masuk ke luasnya, ya. Luas belah ketupat ABCD yang di sini merupakan gabungan 2 segitiga, ya. Ada segitiga ABD bagian atas dan segitiga BDC bagian bawah, ya. Sementara untuk luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, ya. Berarti setengah BD kali AO ditambah setengah BD lagi kali OC yang segitiga bawah, ya. Karena setengah BD-nya sama, cukup kita tulis sekali aja, setengah BD kali AO tambah OC. Sama dengan setengah BD kali AO tambah OC sama dengan AC, ya, ini ya panjangnya, ya, gitu. Karena BD dan AC merupakan diagonal, maka luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ya. Ini yang kita gunakan. Gitu. Seperti itu. Yang terakhir ini ada contoh soal tentang belah ketupat. Yang pertama, diagonal belah ketupat ABCD berpotongan di titik O. Jika panjang AB sama dengan 5 cm dan besar sudut ABO adalah 60 derajat, maka tentukan panjang AD, besar sudut CBO, dan keliling ABCD. Ya. Ada belah ketupat ABCD, ya, kita gambarkan dulu. Ya. Di sini ada A, B, C, D. Kemudian diagonalnya ini berpotongan, ya, di titik O. Di sini tengahnya adalah O. Jika panjang AB 5 cm, berarti artinya di sini ada 5 cm. Kemudian sudut ABO, yang sebelah sini 60 derajat. Ya, kita cari dulu yang pertama AD. Panjang AD berapa? Kita gunakan sifat belah ketupat bahwa panjang sisinya adalah sama panjang, berarti AD ini sama dengan AB, yaitu 5 cm. Gitu ya. Kemudian sudut CBO. CBO yang ditanyakan yang sebelah sini, ya. Kita gunakan lagi sifat dari belah ketupat yang tadi bahwa besar sudutnya adalah sama, ya, karena dipotong oleh diagonal. Sehingga sudut CBO sama dengan sudut ABO, yaitu sama-sama 60 derajat. Gitu ya. Yang terakhir keliling ABCD. Keliling ABCD pada belah ketupat ABCD ini rumusnya adalah 4 kali sisi, yaitu 4 kali AB, karena yang diketahui hanya sisi AB. Sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Gitu ya, Nak, ya. Untuk contoh 1, Ibu kira kalian paham. Nomor 2 ya, sekarang panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 13 cm. Ya, dengan panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Hitunglah keliling belah ketupat. Yang kedua, luas belah ketupat. Untuk mencari keliling belah ketupat, ya, kita simak lagi tadi yang diketahui apa saja. Sisinya, yaitu 13 cm. Diagonalnya ada 10 cm dan 24 cm, berarti
D1-nya anggap saja 10 cm dan D2 24 cm. Kalau ditukar boleh tidak, Bu? Ditukar boleh ya, sama. Kita cari kelilingnya dulu, yaitu 4 kali S. 4 kali 13 cm sama dengan 52 cm. Kemudian luasnya adalah setengah kali D1 kali D2. D1-nya 10, D2-nya 24. Ya, ini bisa kita sederhanakan. Yang 24-nya bagi 2 yaitu 12 ya. 10 kali 12 yaitu 120 cm persegi. Gitu ya. Baik, demikian anak-anak untuk penjelasan tentang jajar ginjal dan belah ketupat. Semoga kalian bisa memahami. Apabila ada yang masih ditanyakan, ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ke Ibu langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.